Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Arkan Hadi Putra, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat video tentang metode topsis. Yang mana di sini ada tahapan metode topsis. Satu, membuat matrik keputusan yang ternormalisasi. Yang kedua, memuat matrik keputusan ternormalisasi terbobot. Yang ketiga, menentukan matrik solusi ideal positif dan negatif. Yang keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matrik solusi ideal positif dan negatif. Dan yang kelima, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Maka di sini ada soalnya, yang mana di sini ada sebuah perusahaan badan usaha milik desa akan mengembangkan usaha budidaya ikan tawar. Supaya mendapatkan keuntungan yang besar, maka akan dilakukan pemilihan jenis ikan tawar yang cocok untuk dibudidayakan di desa mereka dengan kriteria sebagai berikut. Yaitu yang mana ada suhu. Suhu di sini termasuk kriteria 1. Kecerahan di sini termasuk kriteria kedua. DO di sini termasuk ke kriteria ketiga, pH air termasuk kriteria keempat. Sedangkan alternatif keputusan yang akan dipilih sebagai berikut, yaitu ikan mas termasuk A1, ikan mujair yaitu termasuk A2, ikan nila termasuk A3, ikan gurame termasuk A4, dan ikan lele termasuk A5. Di sini ada tabel, yaitu tabel kriteria, jenis, dan bobot. Yang mana di sini ada yang di atas tadi barusan ada suhu, kecerahan, DO, pH, dan di sini ada jenis. Jenis yaitu suhu di sini memiliki benefit, jenis benefit. Kecerahan di sini memiliki jenis benefit juga. DO di sini memiliki jenis cons. Di sini lagi pH memiliki jenis benefit, yang mana di sini ada bobotnya yaitu 5, 4, 3, 5. Suhu memiliki bobot 5, kecerahan di sini memiliki bobot 4, dan DO memiliki bobot 3, dan pH memiliki bobot 5. Dan tabel rating kecocokan dari setiap alternatif, yaitu alternatif C1 sampai C6, kriteria yaitu tadi benefit 8, 3, 8, 5, 5, 5, dan kriteria yang kedua yaitu benefit juga, yang mana di sini ada bobotnya 20, 85, 80, 20, 60, 20. Di sini kriteria ketiga yaitu cost yang memiliki bobot 1, 2, 2, 1, 1, 2. Kriteria keempat, yang mana di sini memiliki jenis benefit, yang mana di sini ada bobotnya 2, 2, 2, 1, 1, 2. Baik, lanjut saja kita ke Excel, yang mana di sini saya sudah membuat tabel alternatif, tabel kriteria, dan kriteria jenis dan bobot, rating kecocoran dari setiap alternatif, dan jumlah, dan matrik ternormalisasi yang tadi yang sudah disebutkan, ternormalisasi dan normalisasi terbobot, dan ada solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, dan jarak nilai bobot positif, dan jarak nilai bobot negatif, dan nilai preferensi. Baik, saya akan langsung mengasih nilai atau angka dari soal tersebut. Di sini jumlah di sini yaitu mengambil dari rating kecocokan dari setiap alternatif, yang mana di sini rumusnya sama dengan SQRT
buka kurung, di sini ada 8 dipangkat 2 ditambah alternatif kedua, dipangkat lagi, dipangkat 2, ditambah lagi, ditambah alternatif ketiga, dipangkat lagi, ditambah kriteria keempat, alternatif keempat, dipangkat 2 lagi, dipangkat 2, ditambah kriteria kelima, alternatif kelima, maaf, ditambah lagi alternatif ke 6, dipangkat 2, tutup kurung. Jadi ini hasilnya. Hasilnya jumlah yaitu mengambil dari rating kecocokan dari setiap alternatif. Dan juga sebaliknya kriteria kedua yaitu tetap mengambil rating kecocokan dari setiap alternatif. Yang mana di sini juga sama mengambil kriteria kedua di sini. Yang mana di sini tadi caranya seperti yang kriteria pertama. Di sini SQR sama dengan SQR GRT buka kurung, sini dikali ini dipangkat 2 ditambah ini dipangkat 2 ditambah alternatif ketiga dipangkat 2 ditambah ini dipangkat 2 lagi ditambah ini dipangkat 2 ditambah ini dipangkat 2 tutup kurung. Dan juga sama sebaliknya kriteria yang ada di jumlah ini, kriteria ketiga dan kriteria keempat di sini seperti cara yang kriteria pertama dan kriteria kedua. Dengan SPRT buka kurung dipangkat 2 ditambah alternatif kedua dipangkat 2 ditambah kriteria alternatif ketiga dipangkat 2 ditambah alternatif keempat dipangkat 2 ditambah alternatif kelima dipangkat 2 ditambah alternatif ke-6. Jadi sama juga kriteria keempat yang sama aja yang seperti kriteria ke-1, kedua, ketiga. Jadi di sini sama dengan SQRT buka kurung dipangkat 2 dipangkat 2 ditambah dipangkat 2 ditambah dipangkat 2 salah dipangkat 2 ditambah dipangkat 2 ditambah alternatif kelima dipangkat 2 ditambah alternatif ke-6 dipangkat 2 tutup kurung. Maka sudah selesai nilai jumlah
nilai jumlahnya, maka di sini akan mencari matriks realisasi di sini. Rating kecocokan dari setiap alternatif dibagi jumlah, dibagi jumlah. Jadi di sini sama dengan 13 dibagi dibagi 21 dibagi jumlah. Maka saya akan mengunci biar enak. Shift 4. Maka di sini hasilnya. Maka di sini matriks ternormalisasi di sini hasil dari jumlah, hasil dari rating kecocokan dari setiap alternatif dibagi jumlah, dibagi ini. Jadi K1, jadi kriteria 1 ini dibagi jumlah kriteria ke 1 juga. Jadi seterusnya sampai bawah itu akan dibagi jumlah kriteria pertama. Jadi di sini biar kalian nggak lama, jadi kita blok. Maka di sini akan muncul sama seperti yang ini, sama dengan ini kriteria kedua yang ada di rating kecocokan dari setiap alternatif dibagi dibagi di jumlah kriteria kedua. Saya akan kunci lagi juga. Ctrl Shift 4. Maka di sini akan dikunci. Jadi biar agak cepat, di sini akan blok juga. Sini akan muncul. Jadi ini sama yang seperti kriteria ke-1 dan kriteria kedua. Yang mana tadi dibagi jumlah dari rating kecocokan dari setiap alternatif dibagi jumlah. Di sini sama dengan dibagi kriteria jumlah yang ketiga. Di sini shift 4, enter. Maka kita blok biar gak lama. Di sini sama dengan kriteria keempat yang ada di rating kecocokan dari setiap alternatif dibagi jumlah. Sama kriteria keempat juga. Di sini di shift 4 dikunci. Enter. Di sini maka di blok. Maka kalau sudah mencari matriks ternormalisasi, di sini akan mencari matriks normalisasi terbobot. Yang mana di sini matriks ternormalisasi di sini dikali bobot. Yang mana bobot ada di atas tadi ini. Maka kriteria di matriks normalisasi terbobot, kriteria pertama ini, maka dikalikan kriteria pertama juga. Lurus berarti di sini bobotnya 5, kriteria yang akan dikalikan untuk matriks normalisasi terbobot. Jadi di sini mengambil dari matriks ternormalisasi di sini salah di sini ya, sama dengan ini dikalikan bobot. Maka di sini saya akan kunci juga shift 4. Maka di sini jumlahnya akan muncul. Baik, biar gak lama kita blok lagi. Maka keluar hasilnya. Maka di sini mengambil dari matriks ternormalisasi dikali bobot ini. Maka tadi mencari kriteria kedua di matriks normalisasi terbobot, maka mengambil dari matriks ternormalisasi kriteria kedua juga. Di sini bobot kriteria kedua juga, berarti 4 di sini. T sama dengan ini dikali bobot kriteria kedua juga. Ini di sini ada 4 bobotnya.
bobotnya bernilai 4. Maka enter. Maka di sini akan muncul hasilnya. Maka di blok dan gak lama. Udah. Kriteria ketiga ini sama seperti kriteria pertama dan kriteria kedua. Maka di sini sama dengan ini dikalikan bobot kriteria ketiga juga. Di sini saya kunci. Oh maaf. Dikalikan ini di shift. Di enter maka hasilnya keluar. Di sini akan saya blok. Maka di sini juga sama seperti yang awal. Sama dengan ini dikalikan bobot kriteria keempat. Maka di sini keluar hasilnya. Nah, di sini blok juga. Ketika sudah menyelesaikan matrik normalisasi terbobot, di sini akan mencari solusi ideal positif. Jadi ketika di benefit di solusi ideal positif, benefit yang ada di solusi ideal positif di sini akan menjadi maksimum. Maka di sini ini sama dengan maksimum di sini menggunakan positif. Ini 34. Buka kurung di sini. Nilai ini. Nah, ini sampai tarik blok. Tutup kurung. Maka hasilnya ini. Jadi, solusi ideal positif ini mengambil dari matrik normalisasi terbobot dan sesuai dengan kriterianya. Jadi kalau kriteria pertama, maka mengambil dari kriteria pertama juga. Jadi caranya di sini sama dengan maksimum buka kurung kriteria di sini kriteria kedua di blok dari atas ke bawah tutup kurung maka enter. Sama seperti di sini juga. Di sini karena di solusi ideal positif karena cos di sini maka rumusnya menjadi minimum sama dengan min buka kurung jadi blok ini tutup kurung enter. Di sini karena benefit di sini akan menggunakan maksimum dengan maksimum buka kurung tutup kurung. Nah, di sini mencari solusi ideal negatif di sini yaitu sama seperti solusi ideal positif. Yang mana di sini kebaliknya kalau benefit di sini menggunakan minimum, kalau cost di sini menggunakan maksimum. Jadi sama dengan minimum buka kurung blok tutup. Sini sama dengan minimum buka kurung tutup. Di sini cost karena di sini solusi ideal negatif, cost menjadi maksimum.
sini karena di solusi ideal negatif di sini, maka benefit di sini maka menggunakan rumus minimum. Ketika sudah selesai solusi ideal mencari solusi ideal negatif, maka di sini akan mencari jarak nilai bobot positif. Maka di sini menggunakan sama dengan SQRT buka kurung di sini. Jadi ideal positif di sini dikurangi matriks normalisasi terbobot, terus dipangkat 2, terus ditambah dan selanjutnya. Jadi gini caranya, ini dikurangi ini dipangkat 2 ditambah, terus begitu selanjutnya. Ini dikurangi ini tutup kurung dipangkat 2 ditambah ini maaf, buka kurung ini dikurangi ini tutup kurung dipangkat 2 ditambah buka kurung ini dikurangi matriks normalisasi terbobot, ini ditutup kurung dipangkat 2 tutup kurung. Maka di sini hasilnya kita enter. Maka di sini akan muncul yang mana di sini jarak nilai bobot positif ini mengambil dari solusi ideal positif dibagi matriks normalisasi terbobot dan dipangkat 2 plus dan selanjutnya seperti yang tadi barusan. Jadi sini saya akan mengunci yang ini ya. Shift 4. Shift 4. Shift 4. Shift 4. Jadi karena tadi dikunci yang solusi ideal positif di sini, maka kita akan bisa blok langsung. Maka di sini sudah selesai. Mari kita lihat benar atau salah. Di sini ternyata benar, yang dimana di sini solusi ideal positif dikurangi matriks normalisasi terbobot. Tapi di sini dimana alternatifnya yang kedua juga, karena di sini alternatif kedua juga. Jadi maka di sini benar. Ketika sudah jarak nilai bobot positif ditemukan, maka di sini akan mencari jarak nilai bobot negatif. Yang mana caranya seperti barusan, yang mana di sini sama dengan SQRT kurung di sini mengambil dari negatif juga, di sini dikurangi ini matriks normalisasi terbobot tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung ini dikurangi ini ditutup dipangkat 2 ditambah buka kurung dikurangi ini tutup dipangkat
pangkat 2 ditambah buka kurung solusi negatif kriteria keempat dikurangi matrik normalisasi terbobot kriteria keempat tutup kurung pangkat 2 tutup kurung. Di sini akan kelihatan hasilnya, maka saya akan mengunci dulu biar mudah untuk diblok. Ini S shift 4 shift 4 shift 4 shift 4 Oke. Ketika hasilnya sudah ditemukan, maka kita biar gak lama, kita langsung blok aja karena sudah dikunci tadi yang di solusi ideal negatifnya yang dikunci barusan kan. Nih, 47. Maka di sini langsung blok aja biar gak lama. Dan selesai, maka di sini akan mencari nilai preferensinya. Di sini caranya sama dengan ini dibagi buka kurung jarak nilai bobot negatif alternatif utama juga ditambah jarak nilai bobot positif tutup kurung. Maka di sini kita enter, maka hasilnya ini, maka saya blok juga, dan ini hasilnya. Apakah benar? 59 jarak nilai bobot dibagi buka kurung jarak nilai bobot negatif ditambah jarak nilai bobot positif, maka benar, maka hasilnya sudah selesai. Jadi di sini sudah selesai mengerjakan soal yang ini yang barusan, maka sudah ditemukan ini hasilnya. Sekian, terima kasih. Bila kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.